Adib Ibnu Hatim Altai. Mengapa kau menghindari Allah dan Rasul-Nya? Adi Ibnu Hatim Altai seorang sahabat Nabi keturunan Bani Tai. Ayahnya adalah seorang Arab yang terkenal dermawan, Hatim Altai, sedangkan ibunya bernama Al-Nawar. Adi juga punya seorang adik bernama Safanah. Keluarganya merupakan penganut ajaran Isa Al-Masih yang setia. Adi pernah diutus menghadap Rasulullah dan ketika melihatnya, beliau bersabda, "Hai Adi Ibnu Hatim, kenapa kau menjauh ketika dikatakan tiada Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan selain Allah? Dan mengapa kau menjauh dari Allah Maha Besar? Adakah sesuatu yang lebih besar daripada Allah?" Sungguh, sebuah ungkapan indah yang keluar dari lisan seorang Nabi yang mulia. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat membekas di hati Adi Ibnu Hatim bagai embun membasahi bunga yang butuh siraman. Ia sangat tersentuh, ia tertegun dan tak beranjak dari tempatnya. Kedua kakinya seakan terpaku. Perenungan membawanya pada pengakuan iman. Dengan kesadaran penuh ia bersyahadat. Sejak itu ia menjadi umat Islam. Apakah gerangan yang membawa Adi Ibnu Hatim menghadap Rasulullah? Siapa yang mengutusnya? Bagaimana ia bisa langsung menerima seruan Islam? Abu Ja'far Al-Tabarir menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq dari Syaiban Ibnu Sa'id Al-Tai bahwa Adi Ibnu Hatim pernah berkata, "Tak ada seorang Arab pun yang sangat membenci Rasulullah melebihi aku. Aku seorang Nasrani yang terpandang dan memiliki kekuasaan atas kaumku, dan menguasai seperempat ternak milik kaumku. Aku pemimpin agama yang dianggap bagaikan raja oleh kaumku. Ketika kudengar tentang Muhammad, aku sangat membencinya sehingga kukatakan kepada budak Arab yang sehari-harinya bertugas menggembala untaku, hitunglah unta-untaku yang bagus dan gemuk. Masukkan ke kandang yang tak jauh dari tempatku. Jika kau dengar pasukan Muhammad memasuki negeri ini, cepat beritahu aku." Budak itu melakukan apa yang kuperintah. Pada suatu hari, budak itu datang kepadaku dan berkata, "Tuan Adi, aku tak bisa melakukannya lagi jika pasukan berkuda Muhammad menyerangmu. Jadi, kusampaikan kepadamu sekarang juga, aku melihat panji-panji berkibar. Ketika kutanyakan, mereka menjawab, itu bendera pasukan Muhammad." Kemudian Adi berkata, "Cepat, kumpulkan unta-untaku." Budak itu segera melakukannya dan aku sibuk membawa keluarga serta anak-anakku. Aku kumpulkan keluarga dan kaumku, kemudian aku berkata, sebaiknya kita menyingkir ke wilayah Syam membawa seluruh pemeluk Nasrani. Kemudian aku dan rombongan pergi melalui jalan yang lebih aman, tetapi salah seorang saudariku, Safanah binti Hatim, tertinggal di kampung. Kami menetap di Syam selama beberapa saat. Pasukan Muhammad datang terlambat dan mereka hanya menemui Safanah putri Hatim yang kemudian menyampaikan tujuan pelarianku. Mereka menawan Safanah dan dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengetahui kabar pelarianku ke Syam. Putri Hatim dan tawanan lain ditahan di dalam masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat tawanan, Safanah berdiri. Ia dikenal sebagai wanita yang fasih bicara, cerdas, dan bijak. Safanah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ayahku telah tiada dan tak seorang pun yang menjadi pelindung serta penjaminku. Karena itu, bebaskanlah aku. Semoga Allah memberimu karunia-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah yang menjadi jaminanmu sebelum ini?" Ia menjawab, "Adi Ibnu Hatim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata heran, "Adi Ibnu Hatim, orang yang melarikan diri dari Allah dan Rasul-Nya itu?" "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan keesokan harinya beliau datang lagi ketika Safanah benar-benar dirundung rasa gelisah dan putus asa. Seorang sahabat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar Safanah berdiri dan berbicara kepada beliau. Maka, Safanah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku telah tiada dan tak ada seorang pun yang mau menjamin diriku. Maka, bebaskanlah aku. Semoga Allah memberimu karunia-Nya." Beliau bersabda, "Aku telah mengabulkan permintaanmu, tapi kuminta kau tidak terburu-buru pergi sampai kau dapatkan seseorang dari kaummu yang dapat dipercaya dan dapat membawamu kembali ke negerimu. Jika kau telah mendapatkannya, beritahu aku." Safanah putri Hatim berkata, "Kemudian aku bertanya tentang sahabat Nabi yang memberi isyarat kepadaku, dan seorang menjawab bahwa laki itu adalah Ali ibnu Abu Talib. Setelah pertemuan itu aku kembali menetap di tempat tawanan hingga suatu hari datang rombongan dari Syam dan aku berharap bisa mengunjungi saudaraku di sana.
Safana mengatakan lebih lanjut, aku segera menghadap Rasulullah dan kukatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, sekelompok utusan dari kaumku telah datang, menghadapmu, dan aku menaruh kepercayaan kepada mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku pakaian dan bekal sehingga aku dapat pergi bersama rombongan menuju Syam. Adi menceritakan, "Demi Allah, ketika aku duduk di antara keluargaku, tiba-tiba aku melihat kereta kuda untuk wanita bergerak mendekati tempat kami. Kemudian aku mendengar seseorang berseru, 'Letu Safanah binti Hatim.' Ternyata benar, itu kereta Safanah. Saat bertemu dan berhadapan denganku, Safanah berkata memakiku, 'Dasar lalim. Kau pergi membawa keluarga dan anak-anakmu, sementara aku, saudari Emu, putri ayahmu, kau tinggalkan tanpa perlindungan. Sungguh kau telah merusak kehormatanmu sendiri.' Adi menjawab, 'Hai saudariku, jangan katakan apapun kecuali kebaikan. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan apapun. Aku menerima kesalahanku. Aku telah melakukan apa yang kau katakan.' Setelah itu Safanah binti Hatim tinggal bersamaku dan dalam sebuah kesempatan aku bertanya kepadanya, 'Bagaimana pandanganmu tentang orang itu, Muhammad?' Ia menjawab, 'Demi Allah, kupikir sebaiknya kau segera menemui dan menghadap kepadanya. Jika benar ia seorang nabi maka orang yang bersegera mencemuinya pasti akan mendapat kemuliaan. Jika ia seorang raja maka kau tidak akan terhina berada di bawah kemuliaannya.' Aku menjawab, 'Demi Allah, itu sungguh pemikiran yang sangat baik.' Kemudian aku segera pergi ke Madinah menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu sedang berada di masjid. Aku mengucapkan salam, tetapi beliau bertanya, 'Siapakah engkau?' Aku menjawab, 'Aku Adi ibnu Hatim.' Seketika mendengar namaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan mengajakku ke rumahnya. Demi Allah, ternyata beliau sengaja membawaku untuk satu tujuan. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang sudah renta. Wanita itu meminta beliau singgah ke tempatnya. Beliau berdiri lama sekali sambil mendengarkan wanita tua itu menceritakan keperluannya. Aku tertegun dan berkata pada diriku sendiri, 'Demi Allah, orang ini pasti bukan seorang raja.' Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dan masuk ke rumahnya. Beliau mengambil bantal dari kulit yang diisi serabut dan melemparkannya kepadaku, 'Duduklah di atas bantal itu.' Aku menjawab, 'Tidak, sebaiknya Tuan yang duduk di atasnya.' 'Tidak, tetapi engkaulah yang harus duduk di atasnya.' Maka aku duduk di atas bantal itu sedangkan beliau duduk di atas tanah. Melihat pemandangan tersebut aku berkata pada diriku, 'Demi Allah, itu bukanlah perilaku seorang raja.' Tambahlah, 'Hai Adi dari Hatim, bukankah kau lelah? Benar. Bukankah kau memimpin kaummu dan menguasai seperempat ternak mereka?' Benar. Rasul bersabda, 'Ketahuilah, itu tidak pantas dan tidak halal kau lakukan, menurut agamamu.' Aku menjawab, 'Benar sekali.' Demi Allah, saat itu aku sudah tahu bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus yang mengetahui apa yang tersembunyi. Kemudian Rasul kembali bersabda, 'Hai Adi ibnu Hatim, mungkin yang mencegahmu masuk agama ini adalah karena mereka lemah dan tak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka, demi Allah, mereka akan dapat memenuhi kebutuhan harta mereka sehingga kelak orang-orang tak mau mengambilnya meski harta itu tercecer di jalanan. Atau mungkin kau tidak mau memeluk agama ini karena melihat jumlah mereka yang sedikit sememara jumlah musuh berlipat-lipat lebih banyak. Maka, ketahuilah, kelak kau akan mendengar seorang wanita keluar dari Kadisiyah menuju Baitullah menunggangi untanya dan ia tidak merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Atau mungkin kau tidak mau memeluk agama ini karena kerajaan dan kekuasaan tidak berada di tangan mereka. Demi Allah, kau akan melihat istana-istana putih di negeri Babilonia akan dibukakan untuk mereka.' Mendengar penuturan beliau, aku menjawab, 'Ketahuilah, aku memeluk Islam.' Kelak Adi ibnu Hatim mengakui bahwa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kenyataan. Adi ibnu Hatim berkata, 2 peristiwa yang diramalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan, tinggal yang ketiga. Demi Allah, tidak lama kemudian aku melihat kejadian yang ketiga pun kulihat menjadi kenyataan. Aku lihat istana-istana putih di negeri Babilonia dibukakan untuk umat Muhammad. Aku melihat seorang wanita berangkat keluar dari Kadisi menuju Baitullah di Makkah menunggangi unta tanpa merasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah. Dan, demi Allah, peristiwa ketiga,
yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga menjadi kenyataan, kaum muslim mendapat harta yang berlimpah sehingga tak seorang pun yang mengambilnya. Keberangkatan Adi ibnu Hatim menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi pada 9 haji, seluruh kaumnya ikut serta memeluk Islam karena mereka mempercayai Adi ibnu Hatim sebagai pemimpin mereka. Keislaman Adi dan kaumnya tak lepas dari peran adiknya, Safanah binti Hatim, yang pernah berkata, "Demi Allah, kupikir sebaiknya kau segera menemui dan menghadap kepadanya. Jika benar ia seorang nabi, maka orang yang bersegera menemuinya pasti akan mendapat kemuliaan. Jika ia seorang raja, maka kau tidak akan terhina berada di bawah kemuliaannya." Jadi, Safanah telah menyelamatkan Adi dan kaumnya dari siksa neraka kelak di hari kiamat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang murtad, keluar dari Islam. Adi ibnu Hatim beserta kaumnya tetap teguh memegang ajaran Islam. Bahkan, ia mengirimkan utusan yang membawa sedekah dari kaumnya kepada Khalifah Abu Bakar. Ibnu Al-Atsir menuturkan, Adi ibnu Hatim adalah orang yang dermawan dan terpandang di kalangan kaumnya. Lau sangat dihormati baik oleh kaumnya sendiri maupun pihak lain. Diriwayatkan bahwa Adi ibnu Hatim berkata, "Tidaklah masuk waktu sholat kecuali aku sangat merindukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu menghormatinya jika ia datang menghadap. Ibnu Al-Atsir meriwayatkan dari Amir Al-Syafi'i bahwa pada masa Khalifah Umar, Adi ibnu Hatim datang menghadap. Saat ia masuk, Khalifah Umar seakan-akan tidak mengenalinya. Maka, Adi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, oh apakah Tuan tidak mengenaiku?" Khalifah Umar menjawab, "Demi Allah, tentu aku mengenalmu. Allah telah memuliakanmu. Demi Allah, aku sangat mengenalmu. Kau masuk Islam saat mereka semua kafir, dan kau tahu jika mereka akan mengingkari. Kau memenuhi janji MU saat mereka menjauh, kau datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka menjauh." Adi langsung berkata, "Cukup, wahai Amirul Mukminin, cukup." Menurut Said ibnu Abu Waqash, Adi ikut dalam peperangan Dilrak, Perang Qadisiyah dan Perang Mihran. La juga ikut terlibat dalam Perang Al-Jisr beserta Abu Ubaid dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Ketika Panglima Khalid ibnu Al-Walid berangkat menuju Syam, ia juga bergabung dalam barisan. La juga mengikuti berbagai peristiwa lain. Panglima Khalid pernah mengutusnya kepada Khalifah Abu Bakar dengan membawa 1/5 harta rampasan perang. Setelah itu ia menetap di Kufah. Al-Syafi'i menuturkan bahwa Al-Asyates ibnu Qais pernah mengutus seseorang kepada Adi ibnu Hatim untuk meminjam beberapa wadah milik Hatim. Kemudian Adi mengisi wadah-wadah itu dan memerintahkan beberapa orang untuk membawanya kepada Al-Asyates. Saat mendapatkan wadah-wadah itu tidak kosong, Al-Asyates menyampaikan pesan, "Kami ingin meminjamnya dalam keadaan kosong." Adi ibnu Hatim menjawab, "Dan kami tak pernah meminjamkannya dalam keadaan kosong." Adi ibnu Hatim sering memberikan remah-remah roti kepada semut, dan ia pernah berkata, "Mereka, semut-semut, itu juga tetangga kita, dan mereka juga punya hak." Ketika membebaskan Safanah Hind Hatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Bebaskan dia." Ayahnya sangat menyukai kemuliaan akhlak. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang untuk menyempurnakan akhlak? Saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Adi ibnu Hatim ikut dalam barisan Ali. Ia wafat di Kufah dalam usia 120 tahun. Semoga Allah merahmatinya.